Alhamdulillah, akhirnya keluar juga dari mulut gua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian yang penasaran dan sedang mencari rekomendasi wisata gua yang seru juga menarik untuk dikunjungi, berikut destinasi wisata gua yang berhasil didatangi oleh sahabat singgasana kita, Pro Channel dan Baraya Muzamzai TV. Ya, Gua Cibongas. Gua Cibongas terletak di Desa Cigintung, Kecamatan Singajaya, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Gua Cibongas ini bisa disebut juga Gua Pasir Jaya. Bahkan menurut riwayat cerita, konon katanya bahwa gua ini merupakan salah satu tempat bersejarah peninggalan zaman para wali-wali Allah. Bahkan di zaman dahulu, gua ini merupakan tempat persembunyian warga setempat pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Sejak zaman penjajahan sampai sekarang, keberadaan dan kondisi gua Cibongas masih terawat dan baik karena gua yang menyimpan sejarah perjuangan ini belum dikembangkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Garut untuk destinasi. Gua Cibongas Singajaya memiliki dua jalur masuk yang sering digunakan oleh pecinta alam atau mahasiswa yang bermaksud melakukan penelitian dan camping. Pada jalur pertama, mulut Gua Cibongas berdiameter 1,5 meter. Di dalamnya terdapat ruangan seluas kurang lebih 10 meter persegi. Ruangan ini cukup terang karena cahaya bisa masuk dari atap gua dengan lubang sebesar 0,5 meter. Sedangkan ruangan lain di mulut gua yang pertama ini dapat kita temui setelah melewati lubang dengan lebar cukup sempit, yakni hanya 0,25 meter dan panjang 0,7 meter. Ya, istilah ornamen dan jenis penggiat susur gua berikut ini. Keindahan sebuah gua dapat Anda saksikan dari berbagai bentuk dekorasi yang ada di dalamnya. Ada selendang pilar, air terjun beku, mutiara gua, stalagmit atau stalaktit. Sebenarnya ada pengertian dari istilah-istilah tersebut. Seperti diketahui bahwa gua yang ada di bumi ini terbentuk oleh batuan kars atau batu gamping yang terbentuk di dasar laut dalam kawasan yang luas. Ketebalan batu gamping itu bervariasi hingga mencapai ratusan meter. Proses pembentukan memerlukan waktu hingga ribuan tahun.
Demikian pula dengan proses pemunculannya ke permukaan yang berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Gua dipelajari secara serius sejak ditemukannya speleologi oleh Edward Albert Martel pada abad ke-19. Sampai kini ilmu tersebut masih dipakai untuk mempelajari seluk-beluk gua. Speleolog menyebut dekorasi gua dengan istilah speleodem. Banyak dekorasi-dekorasi indah yang ada di dalam gua. Beberapa dekorasi gua yang bisa Anda temui di gua-gua sebagai berikut. Yang pertama, stalaktit. Stalaktit itu tumbuh dari atap sebuah gua menuju ke bawah yang terbentuk karena adanya rekahan kecil pada tubuh batu gamping yang memungkinkan terjadinya tetesan air yang mengandung larutan kalsium karbonat. Di saat itu terjadilah presipitasi sehingga terlepaslah karbon dioksida dan terbentuk endapan bening yang disebut mineral kalsium. Yang kedua, stalagmit. Stalaktit akan mengeluarkan tetesan air. Tetesan yang berlebih dalam kurun waktu ribuan tahun akan terakumulasi ke lantai dan membentuk dekorasi tersendiri. Dekorasi yang terbentuk dari tetesan stalaktit inilah yang disebut dengan stalagmit. Selanjutnya, kolom atau pilar. Pilar bisa terbentuk bila stalagmit dan stalaktit bersatu menjadi sebuah dekorasi tersendiri. Selanjutnya, poloustun atau batu alir. Poloustun terbentuk dari miliaran tetesan air yang mengalir dan menyelubungi bongkahan batu atau tanah. Selanjutnya, ada yang dinamakan shower atau drapery. Bentuk mirip selendang atau gorden yang terbentuk dari tetesan air yang mengalir melalui dinding gua. Kadang-kadang selendang itu tembus cahaya dan berwarna-warni akibat mineral yang terkandung seperti mineral besi. Selanjutnya, ada yang dinamakan helextit. Ukuran helextit kecil dan tidak beraturan, kadang-kadang bercabang dan melintir ke segala arah. Helextit terbentuk dari tetesan air melalui alur kecil sebagai akibat gaya kapiler. Pembentukan dekorasi itu menyalahi gaya gravitasi. Kefeper atau mutiara gua. Nah, inilah mutiara gua terbentuk saat kerikil terselimuti oleh mineral kalsit pada lantai sebuah gua. Sayang, dekorasi yang amat indah itu sulit Anda temui di sebuah gua. Adapun bentuk dan karakteristik setiap gua berbeda. Perbedaan itu menyebabkan metode untuk memasuki gua itu pun berlainan. Ada yang harus memakai tali, memanjat, atau bahkan berenang. Namun ada pula gua yang sangat gampang untuk dilalui karena jalan masuk ke gua itu sudah dibangun dengan baik. Ini berapa meter, Bah? Dalamnya, Pak. Paling 20-an. Bro. Awas, Bang. Deket di dalam. Tuh dalam banget, 20 meter. Oh, jadi kalau mahasiswa suka ke dalam juga. Iya. Nah, ini nih. Ukurannya sebesar ini. Oh, ini pintu ini. Yang sama. Ventilasi juga. Tapi ini bisa nembus cahaya ini ke bawah. Masya Allah. Cahaya, maksudnya cahaya ini tembus ke bawah. Ya kan ini jendelanya, ventilasinya. Cahaya ini bisa nembus sampai ke bawah. Kok bisa gitu ya, Bro?